Baik, langsung saja kita mulai ya. Jika semua sudah bergabung di room Zoom, Ibu mulai pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat atau ada yang sakit? Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat gitu ya. Nah, walaupun pertemuan kita pada siang hari ini melalui daring begitu ya, namun tidak menurunkan semangat kita dalam menuntut ilmu seperti itu. Baik, pada pertemuan siang ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum itu berikut ada video pembelajaran yang bisa kalian simak terkait dengan materi yang nantinya akan Ibu sampaikan seperti itu. Videonya bisa di sini. Nah, barusan kita sama-sama gitu ya melihat dari video yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apakah dari video yang tadinya kalian lihat gitu ya, apa yang kalian pikirkan mengenai video yang barusan saja ditayangkan seperti itu? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silahkan. Silahkan, ada yang ingin memberikan pendapatnya terkait dengan video yang baru saja kita lihat seperti itu. Nggak ngerti, Bu. Baik, mungkin dari video tadi ada beberapa siswa gitu ya yang belum bisa memahami.
langsung saja Ibu menampilkan PPT seperti itu. Nah, yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, tadi barusan saja kita sudah melihat gitu ya video terkait dengan sistem pembagian kekuasaan. Namun ada yang belum paham gitu ya, ada yang belum paham. Nah, sebelum kita jauh membahas seperti itu ya, jauh membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui apa konsep kekuasaan ini seringkali menjadi perbincangan gitu ya, seringkali menjadi obrolan di masyarakat gitu ya, obrolan maupun di media-media sosial gitu ya, maupun media cetak maupun media elektronik seperti majalah, koran gitu ya, media elektroniknya seperti internet, YouTube dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, lantas apa sih Bu itu kekuasaan seperti itu ya? Nah, jadi kekuasaan itu adalah secara sederhananya dapat kita definisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar apa? Agar melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya, yang diinginkannya, yang diperintahkannya seperti itu. Contohnya seperti apa, Bu? Gitu ya. Nah, contohnya seperti misalnya dalam lingkup sekolah gitu ya. Misalnya dalam lingkup sekolah kita sebagai siswa maupun siswinya memiliki kewajiban gitu ya, memiliki kewajiban, dan sekolah juga memiliki kewenangan ataupun kekuasaan. Nah, jadi pihak sekolah itu memiliki kewenangan ataupun kekuasaannya seperti halnya peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siswa-siswinya. Misalnya seperti tidak boleh datang terlambat, memakai pakaian yang rapi seperti itu ya. Nah, misalnya kalaupun melanggar gitu akan diberikan sanksi, akan diberikan hukuman seperti akan diberikan teguran gitu ya. Misalnya nih siswa dan siswinya melanggar seperti datang terlambat gitu ya, datang terlambat. Nah, dengan demikian pihak sekolah memiliki peraturan yang peraturannya itu yang harus ditaati oleh siswa-siswinya gitu ya. Karena siswa-siswinya melanggar, dengan demikian diberikanlah sanksi, diberikanlah teguran ataupun hukuman agar apa? Agar siswa-siswinya itu menjadi disiplin terutama disiplin waktu seperti itu ya. Nah, lanjut lantas bagaimana dengan negara seperti itu? Apakah negara juga memiliki kekuasaan seperti itu? Nah, jawabannya iya gitu ya. Negara memiliki banyak sekali kekuasaan gitu ya. Negara memiliki berbagai macam kekuasaan. Seperti halnya kewenangan untuk apa? Untuk mengatur seluruh rakyatnya, untuk mengatur kehidupan seluruh rakyatnya agar apa? Agar mencapai keadilan, kemakmuran gitu ya, serta ketentraman hidup rakyat-rakyatnya seperti itu. Nah, itu merupakan kekuasaan yang mana dari segi negara seperti itu ya, untuk memberikan keadilan, memberikan ketentraman, memberikan kenyamanan hidup rakyat-rakyatnya seperti itu. Itu merupakan tujuan dari kekuasaan negara. Nah, lanjut yang slide kedua yaitu macam-macam kekuasaan negara. Nah, jadi di sini ada dua pendapat menurut tokoh yaitu menurut Johann Locke ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, apa itu kekuasaan legislatif seperti itu ya? Nah, kekuasaan legislatif itu yaitu kekuasaan untuk membuat ataupun membentuk undang-undang. Nah, jadi membuat ataupun membentuk undang-undang itu merupakan kekuasaan dari legislatif seperti itu. Yang lanjut, yang kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan seperti melaksanakan undang-undang yang termasuk mana untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, ini merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif ini seperti apa? Yaitu kekuasaan seperti halnya melaksanakan hubungan luar negeri, seperti halnya perjanjian-perjanjian luar negeri seperti itu ya. Itu merupakan hal-hal yang dilakukan oleh kekuasaan federatif. Nah, yang kedua itu menurut Montesquieu.
Montesquieu ini juga tiga kekuasaan yang dia berikan, gitu ya. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatifnya seperti apa, gitu ya? Seperti apa? Yaitu sama halnya, gitu ya, untuk membuat ataupun membentuk undang-undang. Itu merupakan tugas dari legislatif, gitu ya. Terus yang kedua, kekuasaan eksekutif seperti apa, gitu ya? Sama, untuk melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang merupakan tugasnya dari eksekutif. Nah, yang terakhir ini merupakan kekuasaan yudikatif, gitu ya. Tugasnya seperti apa, gitu ya. Nah, tugasnya itu untuk mempertahankan undang-undang, yang mana kekuasaannya itu untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu gitu ya. Nah, itu merupakan tugas dari kekuasaan yudikatif seperti itu. Nah, dari dua pendapat ini, pendapat Johann Locke maupun Montesquieu ini, pendapat Montesquieu lah yang merupakan penyempurna dari pendapat Johann Locke. Kenapa? Karena pendapatnya Montesquieu ini yaitu berisikan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, merupakan trias politika yang sampai sekarang kita belajar, gitu ya, penyempurna dari pendapat Johann Locke seperti itu. Lanjut slide ketiga. Nah, di slide ketiga itu ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu yang pertama ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Seperti apa? Yaitu seperti pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, gitu ya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat. Nah, jadi kekuasaan secara horizontal ini dilakukan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, seperti itu ya. Nah, pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran. Nah, jadi kan tadi itu kekuasaan secara horizontal itu ada tiga kekuasaan ya tadi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, setelah mengalami pergeseran yaitu terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana dari tiga kekuasaan tadi itu berubah menjadi 6 kekuasaan negara, yang mana berisikan kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. Nah, apa-apa aja itu, Bu, gitu ya. Nah, dari pertama kita bahas yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif itu yaitu kekuasaan apa? Kekuasaan yang mengubah ataupun menetapkan undang-undang dasar. Nah, itu merupakan tugas dan fungsi dari kekuasaan eksekutif konstitutif, seperti itu ya. Nah, dan kekuasaan ini juga dijalankan oleh apa? Oleh MPR, seperti itu. Nah, yang mana tugas dan wewenang konstitutif ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, itu merupakan tugas dan wewenang dari kekuasaan konstitutif ya. Yang mana tugas dan wewenangnya itu dijalankan oleh MPR, gitu ya. MPR yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Seperti apa kekuasaan eksekutif? Yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, ini tugas dan wewenangnya kekuasaan eksekutif seperti itu ya. Nah, yang mana kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Presiden yang mana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu merupakan tugas dan wewenang dari kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden yang ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1. Yang mana berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, itu. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Nah, yang mana tugas dan wewenang kekuasaan legislatif ini yaitu untuk membentuk undang-undang. Nah, untuk membentuk undang-undang, yang mana kekuasaan ini dipegang oleh DPR. DPR
yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu ya. Jadi tugas dan wewenang kekuasaan legislatif ini dipegang oleh DPR yang mana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1. Seperti itu, yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Seperti itu. Terus kekuasaan yudikatif yang mana tugas dan wewenangnya yaitu kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ini tugas dan fungsi dari kekuasaan yudikatif gitu ya, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, itu yang mana kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung atau MA gitu ya, dan Mahkamah Konstitusi yang mana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu ya. Yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh semua Mahkamah Konstitusi. Nah, itu ya. Jadi kekuasaan yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2. Jadi itu ya. Jadi dari beberapa kekuasaan tadi jangan sampai ketukar pasalnya gitu ya. Pasal dan ditegaskan untuk siapa seperti itu. Nah, lanjut. Yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yang mana tugas dan fungsinya yaitu berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara. Nah, ini hal berhubungannya dengan keuangan negara itu yang mana dijalankan oleh kekuasaan eksaminatif ataupun inspektif seperti itu ya. Nah, yang mana kekuasaannya ini dijalankan oleh apa? Oleh Badan Pemeriksa Keuangan, itu ya BPK ya, yang sering kali kita dengar kata-kata itu gitu ya. Yang mana kekuasaan ini ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 seperti itu. Nah, jadi kekuasaan eksaminatif ini merupakan tugasnya yang berhubungan dengan keuangan negara yang mana dijalankan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan yang ditegaskan oleh pasal 23E ayat 1 seperti itu. Nah, bunyi pasalnya seperti apa? Bunyi pasalnya itu untuk memeriksa keuangan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan gitu ya, atau BPK yang bebas dan mandiri. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketukar pasal-pasalnya seperti itu. Yang terakhir itu ada kekuasaan moneter. Nah, kekuasaan moneter itu seperti apa? Fungsi dan wewenangnya seperti itu. Jadi kekuasaan moneter ini itu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, ini fungsi dan wewenangnya itu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter itu ya, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, ini tugas dan wewenang dari kekuasaan moneter gitu ya. Yang mana kekuasaan ini itu dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentralnya di Indonesia seperti itu. Yang mana kekuasaan moneter ini ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia seperti itu. Nah, yang mana berbunyi negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan serta tanggung jawab dan independensinya diatur dalam undang-undang seperti itu ya. Jadi kekuasaan moneter ini merupakan kekuasaan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Itu merupakan tugas dan wewenang dari kekuasaan moneter itu, yang mana kekuasaan moneter ini dijalankan oleh apa? Oleh Bank Indonesia ya, atau Bank Sentral di Indonesia yang ditegaskan dalam pasal 23D seperti itu. Lanjut. Nah, yang kedua itu ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, tadi kan sistem pembagian kekuasaan itu ada dua gitu ya. Ada yang secara horizontal,
Kemudian yang sekarang itu secara vertikal. Nah, seperti apa? Yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya. Itu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan provinsi, seperti itu. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, jadi kekuasaan secara vertikal ini misalnya daerah-daerah di tiap provinsi itu memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing, seperti halnya bupati, gitu ya, bupati, camat, gitu ya. Camat itu kan di bagian kecamatan. Nah, kalau bupati itu di bagian perkotaannya, gitu ya. Nah, habis itu ada lagi kepala desa, itu di bagian desa, seperti itu. Jadi memiliki pemerintahan daerahnya masing-masing, seperti itu. Lanjut. Nah, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, ini. Yang mana tugas Kementerian Negara Republik Indonesia itu keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan, nah ini ya, ini isi pasalnya, yaitu yang pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, gitu ya. Nah, misalnya kayak bidang keuangan ada kayak gitu ya. Dari bidang kehumannya juga ada, seperti itu. Jadi mempunyai bidangnya masing-masing, seperti itu. Tidak bercampur jadi satu, gitu ya. Nah, yang keempat yaitu pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang, seperti itu. Lanjut. Nah, ya, yang terakhir yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, sorry ya. Nah, yang pertama itu ada sistem nilai dalam Pancasila. Nah, sistem nilai dalam Pancasila itu seperti apa, gitu ya. Nah, yaitu Pancasila seperti yang kita ketahui, gitu ya. Pancasila itu sebagai nilai yang mengandung serangkaian nilai yang bermakna, gitu ya, yang mana di dalamnya itu memuat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, gitu ya. Semua nilai yang memang bermakna itu tergabung di dalam satu Pancasila itu, gitu ya. Nah, yang mana kelima nilai yang kita ketahui sampai sekarang itu merupakan satu kesatuan yang utuh, gitu ya, satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, gitu ya. Yang mana tujuan yang satu itu sama dengan tujuan yang lain, gitu ya. Nah, Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral, gitu ya. Ini nilai moral yang mana nilai moral itu merupakan nilai kebaikan dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak, gitu ya. Nah, jadi dalam Pancasila itu memuat 5 nilai, yang mana 5 nilai itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya, gitu ya. Nah, yang kedua itu implementasi Pancasila. Nah, implementasi Pancasila ini seperti apa, gitu ya, yang mana Pancasila yang kita tahu sampai sekarang itu termuat ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mana merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama. Nah, ini yang mengandung 3 tata nilai utama, mengandung tiga nilai utama, gitu ya, di dalam Pancasila itu, yang mana yang pertama itu dimensi spiritual, dimensi kultural, kemudian dimensi institusional. Nah, jadi di dalam Pancasila itu mengandung tiga nilai tata utama, gitu ya. Yang pertama nilai spiritual. Nah, nilai spiritual ini seperti apa, gitu ya. Nilai spiritual ini seperti halnya mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan, gitu ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Yang mana di dalam itu berisi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Seluruh nilai yang mana berpacu kepada ketuhanan, seperti itu. Nah, kemudian dimensi kultural. Seperti apa dimensi kultural? Yaitu dimensi yang berhubungan dengan falsafah hidup, gitu ya, falsafah hidup, gitu ya. Misalnya kayak pandangan hidup bernegara, gitu ya. Seperti halnya tata cara kita hidup bermasyarakat, bernegara, gitu ya, seperti apa itu
ada di dalam dimensi kultural seperti itu. Nah, yang ketiga itu dimensi institusional. Nah, seperti apa itu dimensi institusional gitu ya? Yang mana di dalamnya itu mengandung makna bahwa Pancasila itu harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan itu merupakan dimensi institusional itu yang mana di dalamnya memuat landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan gitu ya. Yang mana termuat dalam dimensi institusional. Nah, yang terakhir yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, Pancasila ini memiliki 5 sila Pancasila yang mana sampai sekarang masih kita belajar gitu ya, ajarkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita terapkan gitu ya. Nah, 5 sila inilah yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara gitu ya, agar menjadikan kita itu rakyat ataupun seseorang yang memang patuh terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, itu. Yang pertama itu nilai Pancasila, sila Pancasila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, di dalam sila ketuhanan ini seperti halnya kita memuat kepercayaan, keagamaan gitu ya terhadap Tuhan yang Maha Esa, bahwa tidak ada satu hal pun yang kita sembah selain Tuhan gitu ya. Nah, terus yang mana di dalam itu juga berbagai macam agama gitu ya, berbagai macam agama yang ada di Indonesia gitu ya. Ada 6 agama sekarang ya, yang mana dari berbagai agama itu memiliki peranannya masing-masing gitu ya, sistemnya masing-masing, yang mana kita sebagai umat beragama itu saling menghormati, saling menghargai antar pemeluk agama yang lain gitu ya. Tidak membeda-bedakan misalnya agama ini seperti ini, agama ini seperti ini gitu ya, tidak membeda-bedakan, semua sama gitu ya. Saling menghormati, saling menghargai cara beribadahnya maupun sistemnya seperti apa gitu ya. Itu dimuat dalam ketuhanan yang Maha Esa seperti itu. Saling bertoleransi satu sama lain gitu ya, misalnya kayak ada agama Islam yang sedang melakukan acara seperti halnya acara-acara keagamaan gitu ya, yang agama lain menghormati gitu kan, mendengarkan tanpa membuat keributan ataupun kericuhan agama yang sedang berlangsung seperti itu. Nah, yang kedua itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini itu memuat manusia, diri kita manusia ini sebagai hakikat yaitu sebagai makhluk Tuhan gitu ya, sebagai makhluk Tuhan gitu ya. Nah, karena manusia ini mempunyai sifat universal, artinya menyeluruh gitu ya, mempunyai sifat yang universal ataupun menyeluruh gitu ya. Nah, kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa gitu ya, yang mana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi gitu ya, menjunjung tinggi nilai-nilai hak segala bangsa seperti itu ya. Kemudian mewujudkan keadilan. Nah, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah seperti itu. Nah, jadi dalam halnya misalnya kayak bermasyarakat gitu ya, kehidupan bermasyarakat itu adanya kehidupan yang adil gitu ya, ada yang kehidupan yang tentram, tidak mengganggu haknya orang lain, karena setiap orang itu kan memiliki haknya masing-masing gitu ya, walaupun perbedaan kasta misalnya tidak membuat perbedaan lah dari situ seperti itu. Kemudian yang ketiga itu nilai-nilai persatuan Indonesia. Nah, seperti halnya cinta tanah air seperti itu ya. Misalnya tuh kayak ada nih, misalnya kan kayak hari ini misalnya kayak ada kegiatan-kegiatan 17 Agustus misalnya seperti itu. Itu kan kita menghormati, ikut upacara, ikut serta dalam kegiatan tersebut, itu merupakan cinta tanah air gitu ya, kayak mengenanglah jasa-jasa para pahlawan yang sudah berusaha mati-matian gitu ya untuk memerdekakan negara Indonesia seperti itu. Nah, kemudian tidak membedakan ras gitu, tidak membedakan ras ataupun keturunan apa segala macam gitu ya. Misalnya nih kayak kita yang kayak rambut lurus, ada yang rambut keriting gitu ya, ada yang kulit putih, kulit hitam segala macam. Kemudian ada yang tinggi, pendek gitu ya. Itu menjadikan
tidak menjadikan satu hal yang memang harus menjadikan perbedaan seperti itu ya. Itu merupakan perbedaan yang mana perbedaan itu yang harusnya kita banggakan gitu ya. Kita menjadi satu agar tidak terjadinya perpecahan seperti itu, karena perbedaan tersebut gitu ya. Karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Berbeda-beda namun tetap satu jua kayak gitu. Nah, kemudian yang sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana di dalamnya itu memuat demokrasi. Nah, memuat demokrasi yang mana demokrasi ini seringkali kita lakukan yaitu yang mana memiliki arti pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat seperti itu ya. Nah, jadi misalnya kayak pemilihan-pemilihan umum itu rakyatlah yang memegang kekuasaan gitu ya. Misalnya dari suara rakyatlah yang terjadinya pemilihan umum itu seperti itu. Misalnya lagi dalam hal membuat keputusan bersama, nah itu kan sama halnya gitu ya. Membuat keputusan bersama itu melakukan musyawarah gitu ya. Satu persatu memberikan pendapatnya, satu persatu memberikan argumennya, yang mana dari semua pendapat ataupun argumen itu dijadikan satu hasil ataupun kesimpulan untuk mengambil satu hal yang memang terbaik gitu ya. Jadi tidak memandang dia ini pintar, dia ini apa segala macam gitu ya, karena memang bisa berbicara seperti itu kan, ada orang seperti itu gitu, tapi tidak gitu ya. Setiap orang punya haknya untuk berargumen, setiap orang itu memiliki haknya untuk memberikan pendapat gitu ya. Dari beberapa pendapat itu, itulah yang nantinya akan kita satukan, kita jadikan kesimpulan yang memang hasilnya itu adalah hasil terbaik pilihan bersama seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini berisikan gitu ya, berisikan yang mana kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Nah, jadi kehidupan ataupun kelayakan hidup warga Indonesia gitu ya, agar tidak terganggu gitu ya, agar tentram, agar damai gitu. Nah, selanjutnya itu melindungi kelompok-kelompok lemah, misalnya kayak pengemis sekarang kan, kalau di Jakarta itu ada yang namanya ketimbang ngemis kayak gitu. Ketimbang ngemis itu maksudnya orang-orang yang memang mengumpulkan para pengemis itu tuh untuk diberikan kehidupan yang layak kayak gitu, diberikan kehidupan yang layak agar tidak dipandang sebelah mata gitu bagi orang-orang yang beruang ya gitu kan. Jadi ada komunitas pengemis yang memang mewadahi gitu ya, mewadahi para pengemis yang ada di Jakarta seperti itu. Nah, itu satu hal yang memang melindungi hak para pengemis kayak gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi agar tidak terganggu, kayak misalnya mengganggu jalanan, minta-minta di jalan kayak gitu kan. Itu tuh ada satu wadah yang memang menaungi para pengemis itu kayak gitu, agar tidak mengganggu kenyamanan jalan kayak gitu. Nah, misalnya terus lagi kelompok masyarakat ataupun kelompok warga masyarakat yang bekerja sesuai bidangnya, misalnya kayak petani kayak gitu kan, petani berkebun dan hasil kebunnya itu dijual ke pasar segala macam kayak gitu kan, itu kan sesuai bidang dan profesinya masing-masing. Misalnya kayak nelayan mencari ikan dijual kayak gitu, itu sesuai bidang dan profesinya juga kayak gitu kan. Jadi tidak mencampur baur kayak gitu, jadi sesuai bidangnya kayak gitu, agar keadilan itu tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah gitu. Ya, terkait dengan beberapa materi yang Ibu sampaikan gitu ya. Sebenarnya kalaupun kita belajar Pancasila kayak gitu ya, belajar sistem Pancasila ini pasti berkaitan erat dengan kehidupan kita kayak gitu ya, berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari kayak gitu ya, mana memang kelima sila Pancasila itu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu ya. Kita kehidupan bermasyarakat, melakukan musyawarah dan segala macam itu diatur ke dalam lima sila Pancasila itu kayak gitu. Nah, selanjutnya selanjutnya ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri, mengingat waktu juga. Oh iya, ini semuanya hadir kan? Hadir ya? Ada yang tidak hadir?
Hadir semua, Bu. Oh iya, hadir semua. Ibu harap kalian tetap belajar di rumah ya, jangan walaupun kita pertemuannya melalui daring kayak gitu ya, karena memang masa pandemi ini, tapi tidak menurunkan semangat kita dalam menuntut ilmu kayak gitu ya. Jadi jangan sampai pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan itu lupa gitu aja kayak gitu ya. Jadi harus tetap diingat, harus tetap di belajar selalu kayak gitu. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi ini, jangan sampai sakit kayak gitu ya. Selalu hidup sehat kayak gitu. Ya, ada yang mau berkomentar? Silahkan sebelum kita akhiri. Oke. Kalau tidak ada, mungkin Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa menjadi pengetahuan baru kayak gitu ya. Bagi kalian kayak gitu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar di rumah kayak gitu. Salam sehat untuk semua. Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Yang Bu, Ibu keluar dulu ya.